Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatina, bisa dipanggil Putri. Ini 2045108 dari Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial, dan saya akan mempresentasikan hasil UTS saya tentang kalimat efektif. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang ada dalam pikiran pembicara atau penulis, atau kalimat yang dapat dipahami pembaca, seperti yang dimaksudkan penulis, yang dapat mewakili secara tepat pikiran pengarang dan dapat menimbulkan gambaran yang sama pada pembaca dan pendengar. Lalu, yang kedua, saya akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif itu ada 7. Yang pertama, kesepadanan struktur, yaitu unsur subjek dan predikat yang jelas dan terkandung pada kalimat efektif. Dan yang kedua, harus adanya kesamaan bentuk. Kesamaan bentuk itu adanya kesamaan penggunaan himbuhan pada kata-kata tertentu yang ada di dalamnya. Dan yang ketiga, ketegasan makna, bahwa makna yang terkandung dalam kalimat efektif itu sangat jelas dan dapat dipahami oleh orang lain. Dan yang keempat, kesederhanaan kata. Kata yang digunakan sesuai dengan keperluan atau konteks yang hendak disampaikan dari setiap kalimat. Dan yang kelima, kelogisan makna. Dari kelogisan makna tersebut, maknanya dapat diterima oleh nalar yang sehat. Dan yang keenam, kepaduan makna. Dari kepaduan makna itu, suatu kalimat efektif sudah disamakan, maka makna yang dikandung oleh kalimat efektif menjadi padu. Lalu yang terakhir, kecermatan dan kesantunan, supaya kata yang digunakan sesuai dengan konteks kalimat dan tidak menyinggung pihak tertentu. Lalu, yang ketiga, saya akan membahas tentang syarat-syarat kalimat efektif. Syarat-syarat kalimat efektif itu ada 6. Yang pertama, mewakili pikiran pembaca atau penulis secara tepat. Dan yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepat antara pikiran pembaca dan pikiran penulis. Yang ketiga, mudah dipahami oleh pembaca. Yang keempat, tidak menimbulkan kesalahan dalam penafsiran penulis. Lalu yang kelima, menyampaikan pemikiran penulis ke pembaca dengan tepat. Dan yang keenam, sistematis dan tidak bertele-tele. Selanjutnya, yang keempat, saya akan membahas tentang contoh kalimat efektif. Contoh kalimat efektif itu ada kesederhanaan kata. Ada 2, kalimat tidak efektif dan kalimat efektif. Misalnya saya kasih contoh kalimat tidak efektif. Adik demam sehingga adik tidak masuk sekolah. Itu adalah kalimat tidak efektif. Sedangkan kalimat efektifnya adalah adik demam sehingga tidak masuk sekolah. Dalam contoh ketegasan tersebut ada makna langsung. Dan yang kedua, saya berikan contoh kalimat tidak efektifnya, rumah ini akan dijual. Tapi kalimat efektifnya, rumah ini dijual. Jadi ada ketegasan dalam suatu kalimat. Nah, karena saya belajar kalimat efektif ini pada pertemuan ke-6, jadi saya memberikan contoh dari tugas sebelumnya seperti ini. Yang pertama, kita membeli makanan seperti contohnya pisang goreng. Seharusnya kalimat yang efektif yaitu kita membeli pisang goreng, karena kata seperti contohnya tidak diperlukan dalam kalimat yang efektif, atau kata-kata yang tidak penting dalam suatu kalimat. Nah, misalnya kan itu tuh kan saya menghilangkan kata makanan, karena pisang itu udah tentu itu makanan. Jadi kalimat efektifnya adalah kita membeli pisang goreng. Dah, yang kedua, contohnya adalah pertemuan yang akan diperpanjang itu. Pertemuan yang akan diperpanjang itu. Kalimat efektifnya, pertemuan itu akan diperpanjang. Karena apa? Karena kata yang
harus dihilangkan dan diganti dengan kata itu agar kalimat tersebut mudah dipahami. Jadi, biar menjadi kalimat efektif harus diganti dengan kata yang pas. Dan selanjutnya, saya memberi kesimpulan dari kalimat efektif ini. Kalimat efektif itu adalah kalimat satuan bahasa terkecil yang digunakan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada pendengar atau pembaca oleh penyampai kalimat. Sedangkan kalimat efektif itu dapat mempermudah pendengar atau pembaca maupun penulis atau pembicara dalam berinteraksi untuk menyampaikan atau menerima gagasan, pikiran, atau perasaan. Selanjutnya, saya memberikan saran. Saya diharapkan kalimat efektif tidak digunakan hanya untuk hal-hal tertentu saja, seperti karya ilmiah, tetapi alangkah lebih baik jika kalimat efektif ini digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari supaya mempermudah untuk saling berinteraksi satu sama lain. Terima kasih. Mohon segitu saja hasil presentasi UTS kalimat efektif saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.